Shalom Sanes, kembali lagi bertemu dengan saya dalam program Saat Teduh Sains Surabaya. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan biarkan firman Tuhan yang kita renungkan ini akan menjadi pegangan dalam hidup kita, untuk kita bisa melewati setiap hari yang kita lalui di dalam setiap tantangan kehidupan ini. Biarkan firman Tuhan yang memimpin kita, menuntun kita, dan membawa kita di dalam pengertian akan kerajaan Allah, dan kita bisa hidup di dalam setiap tantangan yang ada, dan kita bisa melewatinya bersama-sama sesuai dengan pimpinan Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan dari kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-28. Sebelum kita mulai, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarkan anugerah Tuhan melimpah atas kami dalam setiap kebaikan Tuhan yang kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati firman-Mu, bicara atas kami, dan biarkan firman-Mu menjadi penuntun langkah kami, memimpin kami dalam setiap jalan hidup kami, sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang mengerti isi hati Tuhan dan berjalan dalam terang firman Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan memberkati, Tuhan berikan hikmat, biarkan Roh Kudus bekerja secara penuh atas hamba-Mu ini Tuhan, untuk membawakan atau memberitakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Hari ini kita akan berbicara dengan tema pembawa damai. Bagi rekan-rekan yang mau mendapatkan saat teduh ini, bisa dapatkan di Instagramnya Sains Surabaya, yaitu @shine_surabaya, dan juga Facebooknya Sains Surabaya di Facebook spasi Surabaya. Hari ini kita akan berbicara tentang pembawa damai dari 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayatnya yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita, dan saya akan membacakan bagi saudara 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Salam, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan mengendapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami, sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Kita akan baca ayat pokoknya di 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Saudara, Tuhan Yesus pernah berbicara bahwa berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Mengapa demikian? Karena pelopor perdamaian pertama itu adalah Tuhan sendiri. Dan ketika kita masuk di dalam kerangka perdamaian itu, otomatis kita hidup di dalam damai itu. Dan ketika kita hidup di dalam damai itu, maka kita akan membawa kedamaian itu kemanapun kita berada. Oleh karena itu kita disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, di dalam Alkitab sendiri, Tuhan sering disebut sebagai Allah pendamai, Allah damai. Dan ketika Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika, dia berdoa agar Allah perdamaian itu akan bekerja dalam kehidupan orang-orang percaya di sana dan menjadikan mereka kudus. Alkitab mengatakan bahwa dalam keadaan berdosa kita sebenarnya adalah musuh Allah. Dalam kesombongan kita telah menempatkan diri kita melawan Allah. Dan itu kenyataannya. Tetapi karena Dia adalah Allah, Sang Damai, Tuhan datang di antara kita, hidup di antara kita. Dia menghancurkan segala penghalang dosa yang ada di antara kita. Meskipun kesalahan kita begitu besar, Allah datang dalam putranya Yesus Kristus untuk berdamai. Maka itu dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Artinya Allah yang hendak mau berdamai dengan manusia. Manusia yang berdosa ini, yang telah rusak hubungannya ini,
yang telah terpisah dengan Allahnya ini, sehingga Allah mau datang untuk memulihkan hubungannya. Allah lah yang memulai pendamaian itu atas kita. Makanya disebut sebagai Allah pendamai, Allah sang damai. Melalui Yesus yang adalah anak perdamaian Allah kepada kita. Nah, damai dari Allah ini adalah warisan yang diterima orang percaya. Sementara kita hidup di dalam ketaatan kepada kehendak-Nya, merupakan bentuk dari pendamaian itu sendiri. Banyak orang Kristen memiliki kedamaian dengan Allah, tetapi dalam perkembangannya mengalami damai Allah dalam hidup mereka, menuntun mereka, hidup mereka tercabik-cabik dengan berbagai macam kekhawatiran, persoalan, himpitan masalah, masalah keuangan, masalah pasangan hidup, masalah pekerjaan, membuat mereka takut, membuat mereka khawatir, yang akhirnya menghancurkan kemantapan rohaninya dengan kesukaannya di dalam Tuhan. Damai adalah pemberian Allah dan hak warisan semua orang beriman, tetapi terlalu banyak yang tidak menikmatinya. Damai dari Allah mengalir dari persekutuan yang penuh tanpa rintangan dengan Dia yang adalah damai sejati itu sendiri. Makanya Rasul Paulus mengatakan bahwa kerajaan surga itu bukan berbicara tentang makan dan minum, bukan berbicara tentang kehidupan kita, tetapi secara jasmania, tapi berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ketika kita bekerja sama dengan Roh Kudus dalam hidup kita, pendamaian itu akan bertumbuh dalam bentuk kedamaian dalam hidup kita, sama seperti Allah adalah sang pendamai itu, Allah yang sang damai itu. Makanya tadi saya sampaikan di awal tadi bahwa kita adalah anak-anak Allah, karena Yesus berkata bahwa berbahagialah mereka yang membawa damai, sehingga mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Artinya apa? Ketika kita masih hidup di dalam daging, Rasul Paulus mengatakan, maka kita akan hidup di bawah perhambaan dosa. Tetapi ketika kita sudah hidup dalam kebenaran, maka rohlah yang menuntun hidup kita. Nah, roh yang menuntun hidup kita ini membebaskan kita dari ikatan kuasa dosa tadi, yang akhirnya membuat kita khawatir, takut, menghancurkan kemantapan iman kita di hadapan Tuhan. Roh Kudus memisahkan kita dari kebiasaan berdosa dalam dunia ini. Roh Kudus membaharui sifat kita menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Roh Kudus menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita. Sebab kita dipimpin oleh roh, hidup di dalam roh, menghasilkan buah-buah roh. Dan Roh Kudus memungkinkan kita untuk hidup kudus dan berkemenangan dalam pengabdian kepada Allah, walaupun kita masih berada di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu, mari kita sadar bahwa ketika kita bekerja sama dengan Roh Kudus, sehingga kedamaian bertumbuh dalam hidup kita seperti Bapa kita juga akhirnya memulai inisiatif untuk menghancurkan setiap penghalang dan memperbaiki hubungan yang hancur itu. Sebab tadi kita hidup dipimpin oleh roh, kita pun mau untuk berinisiatif, untuk dituntun oleh roh, untuk menjadi lebih baik dalam kehidupan kita. Mari, dalam kekuatan Tuhan kita, langkah pertama dalam memperluas kedamaian adalah dengan menjangkau orang lain dengan cinta kasih Kristus yang memulihkan. Saya dipulihkan, saudara dipulihkan oleh kasih Kristus. Saya didamaikan dengan Allah, saudara pun didamaikan oleh Allah, dengan Allah. Oleh karena itu, kitalah yang menjadi duta kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, membawa cinta kasih Allah itu untuk memperdamaikan mereka dengan Allah melalui pengorbanan Kristus Yesus Tuhan kita. Saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Untuk itu, marilah kita membawa damai dimanapun kita berada. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk karya penyelamatan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Biarkan melalui perenungan firman Tuhan ini kami boleh menyadari Tuhan, bahwa dulu ketika kami masih hidup di dalam daging, kami dipimpin untuk hidup di dalam kedagingan Tuhan. Tetapi ketika kami diselamatkan, diperdamaikan dengan Allah sang damai itu, maka kami pun hidup dipimpin oleh roh. Dan roh memulihkan kami, roh menuntun kami untuk menjadi lebih baik, roh menjaga kami untuk dapat hidup di dalam kekudusan. Untuk itu ajar kami untuk berinisiatif, hidup tunduk dalam pimpinan roh dalam hidup kami, sehingga tubuh, roh, jiwa kami Tuhan benar-benar menjadi hamba Kristus, hamba Allah dalam hidup kami.
Dan biarkan melalui kami yang sebagaimana hamba Allah menjadi orang-orang yang membawa kesaksian berita tentang pendamaian ini kepada semua orang di sekeliling kami. Sehingga Allah Sang Damai melalui Kristus Yesus Tuhan memakai kami untuk menyelamatkan orang-orang yang lain di sekeliling kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk menyadari status kami sebagai orang percaya yang membawa damai. Untuk itulah kami disebut sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Amin.